Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berendo, tentunya dengan tema kita hari ini tentang seni tari warisan budaya. Ini masih bersama dengan kita Bang Deko dan juga Mbak Rahma. Tadi kita penasaran sekali ini Mbak Rahma selaku pelaku seni tari ya Bang ya, khususnya di tari kejai. Mungkin bisa menambahkan lagi Mbak Rahma, silakan. Ya kalau sebenarnya saya juga belum pernah sih yang nari-nari betul tuh belum pernah, karena ini suatu kewajiban juga kan. Dulu skripsi saya tentang kejai itu. Jadi akhirnya saya terjun penelitian langsung, tepatnya benar di daerah Rejang Lempong kan. Jadi kalau saya baru menyadari ternyata kejai itu ya itu tadi maknanya sangat dalam ya. Mulai dari gerakan itu aja banyak sekali maknanya. Karena dia menarinya berpasangan, berpasangan itu pun dalam jumlah yang ganjil. 3, 5, 7, 9 kayak gitu kan. Tidak boleh genap. Genapnya itu ya terhitung karena berpasangan itu tadi. Itu mana lagi di sana juga dia tuh banyak sekali kayak sakralnya itu. Tentunya dia ada penai. Penai itu hasil bumi. Hasil bumi yang dihasilkan daerah. Banyak isinya, kadang ada tebu-tebuan, kopi, ada juga ayam kayak gitu. Dia banyak isinya kayak gitu. Jadi menarinya juga bukan sekedar basing sembarang kayak gitu ya, sembarang kita buat kayak gitu, enggak. Karena mereka udah tradisi lama juga, dari suku Rejang juga. Jadi mungkin mengikuti zaman mungkin ya. Mungkin mengikuti zaman, mungkin mulai dari kostum agak sedikit berbeda. Karena mungkin dulu sesederhana mungkin ya kan. Tapi saya menariknya itu, ternyata saya pernah penelitian itu, ternyata melambangkan itu tuh, baju itu melambangkan kekayaan dari orang Rejangnya itu, dari emas-emas yang mereka pakai. Jadi semakin banyak emas mereka pakai itu baru saya menyadari, apalagi kita tentunya kebanggaan kita katanya ya kan, Monas itu kan ininya emasnya kan dari kita Bengkulu ya yang kan, paling dari banyak Bengkulu ya kan. Saya baru menyadari, oh ternyata nyambungnya ke sana juga ya kayak gitu. Makna-makna dari tarian itu ungkapan kayak gitu, kayak perjodohan anak raja dulunya. Ibaratnya kalau anak itu suka, dia akan nerimanya gimana melalui gerakan itu. Oh dari sana ternyata. Begitupun dengan musik-musiknya juga ya kan, musiknya juga nggak sembarang. Memang ada nama-nama khusus untuk setiap ketukan nada itu. Itu menariknya waktu saya penelitian. Tentunya saya akan bakal mendalami lagi kan, karena ini sakral banget ya katanya, nggak boleh diganti. Ya kata Bang Deko tadi mungkin hanya sebagian kecil dimasukkan ke dalam tari kreasi, yaitu cukup hanya untuk memperkenalkan aja. Segelintirnya hanya memperkenalkan aja, oh ini tradisi dari suku Rejang asli. Itu. Wah luar biasa, saya kali pertama mendengarnya saja sudah merinding dan rasanya sudah tergambarkan sekali bagaimana luar biasanya dari tari kejai itu Ya, tadi. biasanya kalau ini yang masih kental banget ya, tentunya saya dari Rejang Lempong juga, itu biasanya kalau menarik, kalau misalnya ada HUT Rejang Lebong gitu, upacara setiap ininya memperingati Rejang Lebong, itu biasanya difestivalkan. Nah, biasanya difestivalkan, itulah menariknya. Karena di situ juga ada nyanyian anak daerahnya, udah tuh ada tariannya, ada musiknya, ya paket komplit lah menurut saya. Lengkap ya, Iya. luar biasa. Nah Mbak Rahma, tapi Julia menarik tadi yang juga disampaikan Bang Deko, bahkan juga selaku praktisi seni ya. Ini melihatnya saja, mempelajarinya saja butuh waktu yang lama. Betul dan nggak bisa berhenti ya Bang ya, harus terus menerus. Ya. Nah tari kejai tadi disebutkan juga bisa bosan, tapi dia kemudian seperti candu begitu Bang ya. Jadi mau lagi tentunya kan itu ada prosesnya. Nah
kepada anak-anak ini, siswa khususnya. Bagaimana Mbak Rahma sendiri melalui pendekatan seperti apa untuk membentuk si siswa ini supaya cinta gitu sama seni tradisional. Terlebih lagi kan makin kesini kan rasanya seni tari lebih ke ada pergeseran budaya sedikit ya. Untuk menghindari itu pendekatan seperti apa yang dilakukan Mbak Rahma? Tentunya itu ya kan, saya juga berharapnya ini seperti kita kan banyak nih seniman-seniman di luar. Alangkah baiknya juga sih sebenarnya ada sejenis workshop mungkin untuk anak-anak didik seusia SMP itu kan udah belajar. SMP, SMA itu menurut saya bagus banget kalau ada itu kayak gitu. Misalnya orang yang memang pakarnya banget di tari tradisi Kejai ini untuk membuka workshop kayak gitu dan tembakannya itu untuk siswa SMP, baik SMA juga kayak gitu kan, itu sangat bagus. Akhirnya nanti mereka termotivasi, apalagi nanti bisa diajarkan dulu kayak gitu kan. Kita belajar juga dari budaya daerah lain nih, dari budaya daerah lain. Seperti jangan kita Provinsi Bengkulu. Saya juga menarik, saya pernah lihat Jawa itu kental sekali dengan adatnya, ya kan, dengan adatnya. Alangkah baiknya di Provinsi Bengkulu itu juga seperti itu menurut saya kan. Jadi tari tradisi mereka itu masuk ke dalam itu tadi, ke dalam sekolah-sekolah itu tadi. Karena walaupun di dalam saya sebagai guru, di luar juga saya sebagai ini tadi, seniman tadi, saya berharapnya itu tadi kan, seniman ini tadi bisa memberi edukasi juga karena anak sekolah itu hanya mendapatkan seni tari itu kan hanya di sekolah tuh hanya beberapa jam doang gitu kan. Kalau misalkan mereka ini minat dan bakatnya ini kadang-kadang nih kalau mau ikut sanggar ya kan, kalau nggak ada jiwanya dia nggak mau. Tapi itulah tadi menurut saya lebih baik kita kayak buat workshop gitu, pendekatan terhadap siswa, apalagi di situ materinya ada. Nah, saya juga berharap tuh, ibaratnya apresiasi lah untuk siswa. Bisa ke sanggar-sanggar ya kan, ibaratnya mengapresiasi langsung menyimak gitu. Seperti Bang Deko tadi kan kita selalu belajar dan terus belajar, saya pengen anak didik saya juga seperti itu. Luar biasa sekali ini, bagaimana seorang guru ya ingin terus menumbuhkan rasa cinta kepada siswanya. Ini ya Bang kalau kita lihat. Nah Julia penasaran ke Bang Deko, kita beralih lagi ke Bang Deko. Ini Bang, pernah nggak sih Abang menciptakan sebuah gerakan koreografi ini yang terinspirasi dari seni tari tradisional? Ya, pertanyaan sangat tepat dan saya suka sekali ini. Karena ini adalah salah satu yang menjadi fokus saya di bidang tari. Karena saat ini saya memang lagi konsentrasi membimbing anak-anak itu. Sebenarnya bukan hanya saya, Brahma juga sama. Kita sama-sama sedang konsentrasi untuk membuat karya-karya inovasi, karya-karya pengembangan dari karya-karya yang sudah ada, dan juga membuat tari kreasi baru yang dasarnya adalah dari tari-tari tradisi yang sudah ada. Termasuk salah satunya itu untuk kegiatan Festival Lomba Seni yang akan dihadapkan sebentar lagi ini. Itu kita juga membuat sebuah karya tari baru, sebuah karya yang memang khusus dibuatkan untuk ajang tersebut, tetapi dasarnya tetap kita berpijak pada gerakan-gerakan tari tradisi. Utamanya karena untuk saat ini saya akan membimbing anak di Kabupaten Bengkulu Tengah, seperti itu. Saya akan membawa salah satu gerak tradisinya ya dari tari Kejai, yang kebetulan suku Rejang itu juga sekarang ini menempati Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, dan di beberapa karya-karya saya sebelumnya pun juga setiap karya yang saya hadirkan itu pasti saya akan menggunakan pijakan utamanya adalah tari gerak-gerak tari tradisi. Dan sebagian besar memang dari tari Kejai itu karena saya sesuka itu sebenarnya. Wah luar biasa, berarti ini bukan hanya pernah tapi banyak juga karya-karya sebelumnya dan akan datang. Menarik sekali, nanti kita akan lanjutkan lagi ya, saja pada berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Berendo.